Kemana? Oh, tarik. Kemana lagi? Yang ini udah berapa lama? Bisa nanti pakai integral. Nah, berarti yang nggak masuk nggak sampai separuh ya? Kita nggak ada kelompok Anda. Kemarin kelompok Anda kalian bosen nggak Mas? Ya. Nah, ada kan sekarang individu. Oke. Nah, kemarin kita belajar apa ya kemarin? Nggak tahu. Belajar apa? Regresi. MDK. Regresi linear. Kemarin cara mencari regresi linear kita belajar apa dulu? Angka. Nyari A sama B ya. Sebelum nyari A sama B kita nyari apa dulu? Buat tabel dulu kan? Tabelnya udah kita nyari SS X SGP. SS X Y itu apa sih? IST. Jumlah selisih kuadrat siapa? Variabel dan apanya? Dan rata-rata. Kalau yang Y berarti apa? Variabel Y dibagi rata-rata. Itu diapain? Dikali. Kalau SSX berarti yang apa? Sama ya? Jumlah selisih kuadrat variabel X dengan rata-rata. Tapi karena X ini tinggal di kuadrat. Nah, tujuannya apa sih regresi itu? Untuk memperkirakan. Nah, kita ini di agama ya. Boleh nggak kalian tuh meramalkan sesuatu? Nggak boleh. Nggak boleh karena harus apa berarti? Nggak boleh. Ada buktinya bener, ada apanya? Ada ilmunya, makanya ada di matematika yang namanya regresi. Nggak boleh. Nggak bener kan? Ada matematika nggak boleh meramalkan sesuatu. Kenapa? Karena yang rumus Sering. MTK sering. Nggak enggak. Kan di MTK ada ilmunya. Apa ilmunya? Regresi. Dan regresi juga udah dikasih tahu kan kalau regresi itu nggak pasti tepat. Tapi apa? Mendekati tepat. Makanya ada ilmunya. Ilmunya di situ. Betul. Paham nggak? Gak ada macam kita ke dukun. Kan tunggu sering. Nanti kamu sukses. Kan nggak boleh begitu kan? Nggak boleh ya. Makanya kita pakai regresi aja. Gimana kalau regresi hubungan yang positif? Contohnya. Misal nih kalian mau sukses, berarti harus apa? Sholat. Kita belajar doa. Sholat. Nah ya, jadi paham yang kemarin ya? Nah, yang materi hari ini kita akan membahas yang namanya koefisien korelasi dan apa itu? Koefisien determinasi. Nah, karena ada kata-kata koefisien, berarti gimana tuh? Yang nempel sama apa koefisien? Yang nempel sama variabel. Paham ya? Kalau konstanta apa konstanta? Konstanta itu jomblo, ada pasangan ya. Kalau koefisien itu punya pasangan, apa pasangannya? Variabel. Jomblo dan relasi ya. Ya. Tuh. Nah, di sini ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama, apakah semakin lama belajar itu pasti meningkatkan nilai? Enggak. Tapi kalau kesimpulan secara umum? Ya. Jadi apa? Semakin lama belajar tuh nilai kita akan semakin tinggi. Tapi nggak 100% tepat ya. Nah, makanya ada pertanyaan lagi tuh. Apakah dua tersebut saling berhubungan ya? Ya. Nah, terus lagi tuh seberapa kuat hubungannya? Belum tahu. Tapi bukan yang ingat ya. Di apa tadi? Menurut Islam apa menurut Islam? Kita nggak boleh langsung meramalkan sesuatu tanpa ilmu. Makanya untuk tahu seberapa kuat hubungannya kita harus sering baru nih. Ilmunya apa? Apa tadi materi tadi? Koefisien korelasi sama koefisien determinasi. Akhir. Nah, apa juga? Coba dibaca. Jadi apa ya kesimpulannya? Jadi kita nggak boleh langsung menyimpulkan sesuatu atau meramalkan sesuatu tanpa ilmu. Nah, di sini kita mau meramalkan sesuatu nih, mau tahu seberapa besar sih kekuatan antara hubungan variabel X sama variabel Y. Kita butuh ilmu tuh. Apa ilmunya tadi? Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 2. Yang pertama apa itu? Menghitung nilai korelasi atau dark moment, atau ini nama lainnya koefisien
koefisien korelasi nama lainnya. Ini ada korelasi produk moment itu sebenarnya sama aja dengan koefisien korelasi. Nah ini yang paling terkenal tuh yang nemuin Pearson namanya. Nah Pearson tuh ilmuwan matematika dulu. Dia ketemuin gimana cara menghitung kekuatan variabel X sama variabel Y biar kita nggak langsung menyimpulkan kalau ini tuh hubungan yang kuat. Makanya Pearson tuh nyari ilmunya tuh biar kita nggak ngasal meramalkan. Nah namanya korelasi produk moment atau ini lebih dikenal korelasi produk atau korelasi koefisien korelasi Pearson itu biasanya namanya koefisien korelasi Pearson karena yang nemuin sebenarnya ada lagi teori lain cuma yang paling umum dan paling mudah dipahami itu punyanya Pearson ya. Sama apa lagi? Koefisien determinasi. Kalau yang kedua apa yang kedua? Kita relasikan nilai korelasi produk moment dan koefisien determinasi. Nah, jadi dari regresi ini yang sudah kita buat, kan kita belum tahu tuh seberapa kuat sih hubungan antara variabel X sama variabel Y. Nah, kita ngitungnya pakai apa tadi? Koefisien korelasi apa? Koefisien determinasi. Nah, ini langsung koefisien korelasi. Apa sih tujuannya koefisien korelasi ini? Pertama apa? Arah hubungan dua variabel. Kemarin arah hubungan itu ada apa aja? Positif. Nah, positif sama negatif. Kalau di grafik itu positif yang benar positif. Yang naik. Kalau yang negatif berarti yang turun. Nah, tapi kita bisa langsung menyimpulkan apakah regresi yang sudah kita buat itu arahnya positif atau negatif. Dari mana? Dari menghitung si koefisien korelasi. Nah, jadi kalau koefisien korelasinya hasilnya negatif, berarti arahnya pasti negatif. Kalau hasilnya ini tuh positif, berarti arahnya pasti positif. Sampai sini dulu paham? Kalau hasilnya negatif, berarti arahnya pasti negatif di diagram kan? Nah, kalau ini hasilnya positif, berarti di diagram bentuknya itu hasilnya pasti arahnya pasti positif. Sampai sini paham? Oke, apa yang kedua fungsinya? Mengukur kekuatan hubungan dua variabel. Nah, apakah benar-benar kuat hubungan misalkan tadi apa? Coba tadi. Lama belajar sama hasil belajar. Lama belajar sama nilai ya. Itu kuat gak sih hubungannya? Apakah semakin kita lama belajar itu pasti meningkatkan hasil belajar? Pasti meningkatkan nilai ujian gitu ya? Oh pasti enggak apa enggak? Nah, jadi kita harus menghitung apa? Kekuatan. Nah, kalau kekuatannya itu besar, otomatis antara variabel X sama variabel Y itu juga mempunyai hubungan yang besar. Karena kekuatannya itu benar-benar besar. Jadi benar-benar mempengaruhi. Tapi kalau semisal kekuatannya itu lemah, berarti antara variabel X sama variabel Y itu hubungannya tidak terlalu apa? Tidak terlalu mempunyai hubungan. Jadi paham ya? Paham? Kemarin kan ada ya. Kemarin kan ada yang namanya arah atau tren. Ada yang positif, ada yang negatif. Tapi kan nggak semua. Kadang ada grafik yang titiknya gini-gini kan. Nah, kalau ini arahnya gimana? Tidak berkorelasi. Tapi kita bisa nggak membuat garis spesifiknya? Bisa ya. Tapi gimana? Agak sedikit susah kan? Kenapa? Karena datanya itu menentukan banget. Yang benar-benar mepet ini yang disebut hubungannya tidak terlalu kuat. Kadang ada yang datanya X-nya semakin besar tapi Y-nya itu tetap nggak naik gitu. Kan kalau positif kan apa? Kalau positif semakin kanan X, Y-nya semakin ke atas. Tapi kalau kita enggak kan, ini semakin ke kanan X ada aja nilai si Y itu yang tidak terlalu tinggi atau masih rendah gitu. Paham nggak? Jadi ini hubungannya tidak terlalu kuat. Karena apa? Karena titik-titiknya itu pecah. Paham ya? Oke, untuk rumusnya ini lah. Jadi untuk mencari apa namanya koefisien korelasi. Jadi koefisien korelasi itu disimbolkan R. Simbolkan R. Kayaknya sepertinya di semua buku itu sama. Simbolnya itu R. Cara mencarinya itu apa?
dikurangi Y rata-rata terus dipangkat 2. Paham? Misal di contoh nih ada tabel, ada X sama Y. Gak paham. Tidur terus. Mau pelajarin dulu. Ayo Kemana dulu? Misal kalau kita mau mencari S, S, X, Y. Apa nih rumusnya nih? Oh, gak ide. Lima. X dikurangi apa? Rata-rata dikali apa? Paham ya? Nah, dari sini kita butuh apa? Butuh X sama Y rata-rata. Jadi kita mencari ini dulu, X rata-rata sama Y rata-rata. Nanti kalau udah ketemu baru kita buat tabel lagi di sebelahnya atau kolom yang baru. Apa di sini bukunya? X kurangi X kurangi X rata-rata. Berarti nanti kalau udah ketemu ininya, kalian tinggal kurangi aja. Kami tahu apa gitu kan? Tinggal ditaruh di kolom yang ketiga. Paham? Terus apa lagi yang dibutuhkan? Y dikurangi Y rata-rata. Ya, sama ya, berarti si data Y ya dikurangi sama si rata. Paham nggak? Paham nggak? Apa ini? SS? Yes. Apa ini? Bisa apa ini? Sigma X dikurangi atau ini sebenarnya berasal dari mana? Berasal dari X kurangi X rata. Kan sama kan? Makanya bisa tulis langsung aja buat. Oke, di sini X dikurangi X rata-rata maka 2. Kalau yang ini apa ya? Berarti tinggal ini kan? Y kurangi Y rata-rata tinggal dipangkat 2. Udah deh, tinggal jumlah semua kamu deh. Ada apa lagi yang dibutuhkan? Nah, dikali ya. Di sebelah sini ya. Berarti S kurangi X rata-rata dikali Y kurangi Y rata-rata. Nah, itu ya udah cara mencari S, S, X, Y tinggal ditambah siapa? Ini kan? Atau sih pokoknya mana? Ini ya? Nah, ini hasilnya S, S, X, S, S, X, Y. Kalau yang ini, siapa ini? S, S, X. Kalau yang ini? S, S, Y. Oke, tinggal di terus di A. Ini yang mungkin sedikit susah ya. Karena akar. Ya, oke, sampai dulu dah. Ini paham nggak? Jadi kalau mau menghitung CR, kalian itu tabel atau tidak? Itu tabel seperti ini. X, Y, X. Paham nggak? Dari sini isi tabel. Ntar lagi kita menghitung koefisien determinasi. Enggak, kalau ini lebih gampang. Tabelnya sama. Cuma apa? Enggak. Kalau koef determinasi simbolnya itu ini ya, R pangkat 2. Nah, tadi R-nya udah ketemu kan? Mana R-nya? Ini kan? Ya. Nah, berarti kalau lebih gampangnya kalian cari dulu yang koefisien korelasi ya. Habis itu tinggal diapain? Di kuadrat. X sama kan? Tinggal ini aja, tinggal diapain? Di kuadrat. Apa yang susah? Yang susah yang ini ya. Kalau ini gampang, tinggal mengkuadratkan hasilnya si koefisien korelasi. Ya, itu doang. Nah, ini contoh dulu, Oke, di sini ada gambar nih. Ada ini apa ya? Kerannya. Kerannya kok? Ini. Kalau yang ini. Nah, tadi kan apa tadi? Fungsinya R tadi apa? Fungsinya R atau koefisien korelasi apa tadi fungsinya? Untuk mengetahui hubungan dua periode dan A. Nah, di sini ini gimana? Ini datanya apa nih? Datanya di grafikkan gimana nih datanya?
Diagram pecah sama garis besarnya gimana ini? Terus dan semua data pasti apa? Pasti terlewati kan? Iya. Ya, ya, ada kan yang lain juga dilewati ada nggak? Ada nggak? Berarti gimana kesimpulannya? Korelasinya itu gimana? Sempurna. Jadi kalau kalian udah ketemu regresinya, kalian meramalkan misal X-nya di sini, pasti nanti Y-nya itu tepat sekali. Karena apa? Di sini korelasinya itu sempurna. Tapi nggak mungkin ada korelasi yang sempurna. Yang sempurna itu cuma yang siapa? Nabi Muhammad. Ini ada kedua ini. Yang trennya ini, trennya nih. Semua data sama garis besarnya gimana? Relasi semua ya. Nah berarti ini korelasinya gimana? Sempurna. Nah kalau sempurna ya itu pasti satu. Jadi hasilnya koefisien korelasi itu pasti 1 kalau sempurna. Tapi ingat ini positif apa negatif? Makanya ini arahnya positif atau trennya positif. Kalau yang ini makanya arah tren datanya negatif. Kalau yang ini tidak berkorelasi kan? Nah karena tidak berkorelasi R-nya pasti berapa ini? Jadi nggak punya apa ya? Nggak punya kekuatan antara si variabel X sama si variabel Y. Jadi variabel X tidak mempengaruhi si variabel Y. Makanya di sini koefisien korelasinya itu kan paham nggak? Kalau yang ini korelasi positif. Nah ini baru ini ada tergantung teorinya ya. Kalau aku pakai teorinya Pearson. Kalau Pearson tuh ada itu namanya interval. Intervalnya. Nah, jangan aku. Bu. Nah, baik. Ini punyanya Pearson. Nah, kalau semisal R-nya itu 0, berarti mereka apa? Ya. Terus kalau semisal R-nya itu dari 0 sampai negatif 0,3, ini trennya gimana trennya ini? Negatif. Mereka itu apa? Tapi kalau yang positif sama ya dari 0 sampai 0,3. Kalau yang dari min 0,3 sampai min 0,7 sedang atau cukup? Semisal aku tanya, semisal R-nya itu menghasilkan negatif 0,3, berarti maksudnya mana? Negatif 0,3. Yang? Kenapa lemah? Nah ini ya perhatikan ya. Ini nggak ada sama dengan ya. Makanya ini nggak termasuk. Nah, paham nggak? Kalau ini min 0,3 ada tanda sama ini termasuk. Paham ya? Kalau ada min 0,2 negatif 0,2 berarti yang kalau yang positif 0,175 berapa? Berapa? 0,17 berapa? Berapa ini? 0,2. Ya. Yang ini ya. Paham nggak? Terus kalau min 0,7 sampai min 1. Wah. Kalau 1 itu pasti sempurna. Tapi sempurna itu hampir mustahil terjadi. Paham ya? Karena nggak ada ramalan tuh pasti semuanya berhasil. Pasti ada yang terlewati atau ada yang kurang tepat. Gitu ya? Paham ya? Paham. Ini tadi nih. Aku tutup. Ini KD, apa KD? Aku tutup. Koefisien determinan. Enggak, ini bukan sama kita. Tadi udah jelasin kan. Nah ini tinggal apa? Tinggal si koefisien korelasi dipangkat 2. Tapi ini fungsinya beda ya. Fungsinya sedikit berbeda sama koefisien korelasi. Kalau yang tadi koefisien korelasi untuk apa? Mengetahui kekuatan siapa? Variabel X sama variabel Y. Nah kalau yang koefisien determinasi itu untuk apa? Apa? Berapa besar variabel X terhadap variabel Y? Semisal nih, kalian udah ketemu R kuadratnya, jangan lupa dikali sama 100%. Misal, ini misal ya.
Misal hasilnya itu R kuadrat dengan misalkan 90,25%. Paham nggak? Ini artinya gimana cara bacanya? 90,25%. Berarti apa nih? Seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Nah, ini berarti gimana kalau ini? Berarti 90,25% variabel X itu mempengaruhi variabel Y. Dekat dia sama 100%. Berarti variabel X itu benar-benar mempengaruhi. Mempengaruhi siapa? Variabel Y. Berarti sisanya berapa? Sisanya biar perfect. 9,75%. Yang itu dipengaruhi oleh variabel yang lain. Bukan. Tapi kan variabel X ini ya. Dan sisanya itu berarti variabel lah. Ini nanti apa tadi contohnya? Misalkan selama belajar sama hasil. Tadi kan misalkan masa pasti perfect? Enggak kan? Pasti ada apa? Faktor-faktor lain kan. Misal kalian belajar lama nih, nilai kalian enggak 100. Ada faktor lain kan apa? Misalkan faktornya. Kecapean apa lagi? Males. Kalau malas nggak mungkin belajar dong. Sibuk. Karena cara belajar yang kurang efisien juga kan. Nah itu termasuk apa? Termasuk yang pengaruh variabel yang lain yang tidak disebutkan di variabel E. Paham nggak? Itu fungsinya koefisien determinasi. Untuk apa? Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X sama variabel Y. Nanti kalau yang koefisien kelas yang tadi berapa? Kekuatan. Untuk tahu kekuatan antara variabel X sama variabel Y. Apakah variabel X sama variabel Y mempunyai kekuatan yang sempurna, sedang, cukup, rendah atau tidak ada? Gitu ya. Itu kita nyarinya pakai koefisien Korelasi. Tapi kalau koefisien determinasi itu apa? Untuk berapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jadi kalau 90%, 90,2% itu sih pengaruhnya siapa? X terhadap Y. Sisanya berarti itu pengaruhnya variabel lain. Paham ya? Semisal nih ada kasus lain nih, apa ya yang paling gampang? Misalkan yang kemarin tuh tidak salah, yang jarak sama volume di tangki bensin itu kemarin apa kemarin itu? Variabel X-nya. Jarak yang ditempuh sama isi dalam tangki. Apa ya pentingnya? Variabel X-nya apa? Jarak. Nggak bisa, keren kalimatnya ya. Di situ kalimatnya apa? Isi dalam tangki ya, bukan volume bensin tapi isi dalam tangki. Berarti yang tangkinya itu pasti penuh awalnya. Semakin jauh jarak ditempuh berarti gimana dalam tangki? Kurang kan? Nah itu berarti gimana tuh pengaruhnya? Trennya negatif, gitu kan? Tapi kita nggak tahu apakah variabel X itu pasti mempengaruhi variabel Y. Berarti kita harus tahu dulu apanya? Kekuatannya pakai apa? Koefisien korelasi. Habis itu apa lagi? Kita kalau ingin mengetahui berapa besar sih pengaruhnya variabel X itu terhadap variabel Y, kita pakai paham ya? Ya, sekarang dosen kelompok. Sudah. Ya, ini mulai ulangannya kalian. Yes. Jadi apa dulu? Ulangan materi ini. Nanti. Oh, yes. Awalnya nggak jadi lain ya? Pak, Pak, tidur nih, Pak. Pak, tidur, Pak. Ini yang PS ya, angkut PS. Ini yang LKPD kemarin sama. Ini yang kedua. Kosong, Pak. Atas, Pak. Ke atas. Pak, awas, Pak.
kelihatan. Salam oleh-oleh. Yang D. Ada yang jelek gak? Ada. Kalau ini sudah bisa diri tambahin ya. Yang bisa cuma ini sama ini. Iya. Pak penyala kosong. Jangan dua. Ini ada nama. Gimana? Aku masuk kemarin. Enggak masuk. Pak yang di bawah Pak. Ada ini ya? Ya, kerjakan ya. Aku tunggu sampai istirahat. Nah, Mikirin bikin, mikirin apa? ini nggak apa-apa kan kalian Boleh. malu. Enggak mau dia yang masuk sekolah. Mana lagi? Mana lagi? Ya. Mantap. Udah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Panji, Panji. Molen. Terlalu susah kan? Buat nanya alasan aja. Ada semua alasan. Coba kalau misalnya coba kalau bohong disuruh alasan pintar ya. Enggak. Propaganda enggak bisa. Bodoh. Saya kalau bohong ketahuan terus. Coba kalau kalian jelasin dulu dah dari data ini trennya gimana trennya ini? Dan TikTok. Dari data ini trennya gimana? Ada yang naik. Arah atau F? Positif, negatif apa tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Positif. Ada kan juga menggambar. Masih menggambar. Positif menggambar. Lagi berbeda. Belum mau gambar. Nanti tetasnya kalian dilihat panitia kalian bisa kerjain atau enggak. Kan kalian sendiri yang pengen kemarin maunya seperti ini. Kemarin aku bilang kelompok, malas pak, capek. Kelompok apa? Capek anak kelompok. Itu dia dengan aja gitu. Apa yang bilang terus? Bangun kapan? Boleh berdiri sini. Tentang penggali. Pagi punya saya diam Pak. Kecil pun. Ayo. Pak, kayak ini. Lepol lah. Tahu bisa. Bisa enggak? Sidurang. Bau. Merawat. Itu bau. Bawa tahan. Ada di rumah. Dihujat. Saya dia. Pak, kok gini bisa? Oh, tidak. Maaf. Dia masih di sini. Pak, makasih Pak.
Iya sih. Sama. Wah, ini ada 65. Saya mau anu, Pak. Saya mau minta Gak matahari. Mau matahari. Saya ini Apa di mana sih? Tunggu kenapa? Iya sih. berapa? Air sudah garis semuanya ini. Di mana? Ada di tas. Marah. Keren-keren. Bal-balan. Maksudnya ini dapat dari mana? Tapi yang ini apa ini? Bapak Sofian. Bapak Sofian. Kayak apa banyak? Orang bilang itu anjing pakai ini. Ini kok. Ini apa sih? Minimal minimal. Akan memberikan syarat. Anjir. Kalau ninja lah. Anjir. Ya. Jin.
Nak lari cu. Lari kontrol. Awas. Ragon lah enak ya. Awas di Si paling paling. Dimakan. Jangan emosi dong. Itu kok biru, Pak? Major toton. Ada tadi ini. Tapi ini ingat ya, 100 kilo. ini harus sama jarak. Ini sama ini. Iya sih. Iya. Sakit tuh. Biru. Garis. Tapi Ya, Beb. Dikumpulin di mana? BG-nya, Beb. Coba Di mana? Di situ. sama. Kalau ini Saya sampai ke Tangabas dan toton kita. Coba apa biasanya ini? Ben. Kenapa kamu? Kok satu garis, Jo? Anggap besok lah gila. Gila efek. Mana kau pinjam enggak? Buat LR. Nanya. Obat LR. Pakai bawa aku nih. Mana anjing? Turnen bawa aku nih. Akan kelahan rande. Pandrani maka. Minapal lesam sogan bawa teman dan dia. Ikut Pandrani. Minapal beda gelas. Ikut Pandrani. Dia bro. Oh, Rusi. Lucy Ju. Ya clear. Kemana? ada di antara nanti. Nanti. Ya, Di sebelum baca santai. Enggak harus di sini tuh ada itu benar posisinya. Gimana deh ya? Masih serang. Tapi kalau kita menggaris secara pengetahuan kita dulu, makanya pasti ada di tengah-tengah. Tapi ini benar-benar kalau kita pakai gambar langsung, karena kan belum bisa. Kan bila dia
Apa? LCD. Main CD. Bener perfect. Ini nggak dari sana. Pak, jam tangan, Pak. Itu apa aja? Kita tuh bahan kan. Mahal. Itu kayak tanah gini itu sama. Bajunya, Mas. Itu ada logonya. Terus lah. Apa yang kamu tutup? Ini aja. Setelah yang paling jelek. Ini ada Mas. Ada logonya. Budi. Kamu udah bisa gambar? Remus. Tapi sopko, bermerah. Remus tapi sopko. Remus apa gak gitu? Apa ada pas kita masuk bilang Baru. Gitu ya, apa sih pagi tak? Udah ada yang rata-rata? Pagi tak? Belum. Belum. Dapat pagi tak? Gitu deh, jumlah datanya berapa berikutnya? Banyak. Jumlah bukan banyak. Jumlah datanya. Jumlah datanya tambah ada berapa? 561. Kalau lagi? 58. Tuh. Iya. Oke, ini aku ganti dah. Gampang. Tadi bapak tadi yang 561-an. Tahu ganti. Biar apa? Biar nggak desimal. Biar kalian nggak susah ngitungnya. Ya, setuju. Nanti kalau pegang paku, ganti nih. Ya. Nah, ini aku ganti. Jadi berapa nih? 560. Berarti berkurang berapa? Satu. Berarti pilih salah satu dari suaranya berarti dikurangi 1 nih, Pak. Katanya. Misalnya Berapa? 86. Kurangi 1 jadi berapa? Kan 5. Kan cuma 1 ya, bisa 1 ya. Satu doang kan. Yang ini berapa? 5, 8. Kalau yang ini nggak usah. Udah kasih bulat bukunya. Berarti dikurangin, Pak. Yang E. Yang doang. Satu, Pak. Doang pilih salah satu data. Oke, Pak. Pak, enggak paham, Pak? Nih. Ini di sini kan data variabelnya mana? Yang pakai S kan? Ya. Itu yang 79. Yang 79 ya semuanya. Yang 79 aku ganti jadi 78 dah. Ya. Kalau yang nomor 1 aja. Saya sudah ganti ulangan 7. Ya boleh lah. Yang nomor 1 lah. Yang nomor 1 ganti 10. Gimana lah? Guru. Variabel X yang datanya 81 diganti 80. Udah gampang. Enggak mau ya mereka katanya biar 80. Ya Allah. Ayo. Enggak tahu. Bingo. Ada ini kurang 100. Ya, pakai dulunya. Tahu ribet. Wow, gender sebelah emang biasa. Jangan tukaran. Gender sebelah, gender sebelah. Rukun siswa. Gak mau. Mau nyari ribet, Pak. Oh iya. Jaga ya, Pak. Gol. Kalau jam istirahat saya